Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal, min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan pasal mengenai ma, la, lata, dan in yang diserupakan dengan laisa. Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-160. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Dan tetapkanlah rofaknya ma'tuf, ya, atau lafadz yang diatofkan kepada isim mansub, ya, kepada isim mansub yang mansubnya itu karena ma, atau mudahnya diatofkan kepada khobar ma, ya, khobar ma yang mansub, yang huruf atofnya itu adalah lakin atau bal. Jadi bait ini itu menjelaskan bahwa ma, ya, ma itu kalau khobarnya mansub, kemudian ada huruf atof, lakin, dan bal. Maka ma'tufnya itu tidak nasab, akan tetapi dirofakkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk bait yang ke-160 ini, yaitu al-atofu ba'da khobari ma, yaitu datangnya huruf atof setelah khobar ma. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, idza waqa'a ba'da khobari ma atifun fala yakhlu min halataini. Jika setelah khobar ma itu datang huruf atof, maka huruf atof tersebut itu tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna hadzal atifu yaqtadil itsbata. Ya, an yakuna hadzal atifu yaqtadil itsbata. Bahwa huruf atof ini itu memiliki konsekuensi atau menuntut adanya makna itsbat. Ya, padahal ma di sini itu maknanya adalah negasi, menafikan. Namun kalau setelah khobar ma tersebut itu datang huruf atof tertentu, maka konsekuensinya atau makna yang dituntut oleh huruf atof tersebut itu adalah itsbat, ya, penetapan. Artinya justru lawan dari penafian tadi, lawan dari penegasian. Mithlu, contoh dari huruf atof yang membawa makna itsbat ini adalah bal walakin, yaitu huruf atof bal dan lakin. Dan kita mengetahui dua huruf atof inilah yang disebutkan dalam bait ke-160 ini. Fa yata'ayyanu raf'ul ismil waqi'i ba'dahu. Maka jika setelah ma, kemudian isim ma dan khobar ma, kemudian huruf atof yang datang itu adalah bal atau lakin, maka yata'ayyanu raf'ul ismil waqi'i ba'dahu. Maka ditetapkan rofaknya isim yang datang setelah kedua huruf atof tersebut.
Ya, datang setelah bal atau datang setelah lakin. Itu ditetapkan rofa, ya, jadi marfu. Contohnya bagaimana? Nahwu mal ihsanu majhulan lakin ma'rufun. Mal ihsanu majhulan lakin ma'rufun. Maka asal dari kalimat ini atau jumlah ini adalah mal ihsanu majhulan. Tidaklah kebaikan itu merupakan sesuatu yang tidak diketahui, ya, sesuatu yang majhul. Maka sifat majhul itu dinafikan dari al-ihsan. Ya, sifat majhul itu dinegasikan, dinafikan dari al-ihsan. Ya, tidaklah kebaikan itu merupakan sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Lakin ma'rufun. Ya, lakin ma'rufun. Akan tetapi sesuatu yang diketahui. Ya, tidaklah kebaikan itu sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui, akan tetapi kebaikan itu adalah sesuatu yang diketahui. Maka ma'rufun ini memiliki makna itsbat. Konsekuensi dari lakin itu menetapkan makna ma'ruf itsbat kepada al-ihsan. Bahwa al-ihsan, kebaikan itu adalah sesuatu yang diketahui. Au bal ma'rufun. Ya, atau mal ihsanu majhulan bal ma'rufun. Tidaklah kebaikan itu sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui, bahkan itu adalah sesuatu yang dikenal, ya, diketahui. Wa innama wajaba raf'u ma ba'dahuma. Ya, wa innama wajaba raf'u ma ba'dahuma. Dan sesungguhnya wajib merofakkan isim yang datang setelah keduanya. Artinya setelah lakin dan juga setelah bal dalam kasus ini. Li'annal atfa ala niyyati takrarir amili. Ya, li'annal atfa ala niyyati takraril amili. Karena yang namanya ataf, ya, sesuatu yang diatofkan, yang mengikuti huruf ataf, itu mengikuti niat asalnya itu adalah mengulang amil. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu kata, kemudian datang huruf ataf, ya, kemudian yang sebelumnya ma'tuf alaihi, kemudian yang datang setelahnya ma'tuf, maka pengatofan ini itu pasti ada niat pengulangan amil. Maka falau utifa 'alal khabaril manfiyyi ismun mutsbatun, maka jika, ya, diatofkan kepada suatu khabar yang sebetulnya manfi, ya, khabar yang dinafikan, dinegasikan, yang diatofkan itu adalah isim mutsbat. Ya, suatu isim yang menetapkan, seperti tadi ma'rufun misalnya. Itu adalah isim yang ditetapkan, ya, itsbat. Dan khobarnya yang majhulan itu adalah khobar yang dinegasikan, dinafikan dari al-ihsan. Maka apa? Lazima an ta'mala ma fil mutsbati. Maka ini mengharuskan atau membawa konsekuensi bahwa ma itu juga beramal pada mutsbat. Ya, jadi misalnya bagaimana? Kalau misalnya kita menggunakan contoh huruf ataf yang paling sederhana yaitu al-wawu, ya, yaitu huruf wawu. Maka jumlahnya menjadi mal ihsanu majhulan wa ma'rufan. Ya. Maka di sini ma itu selain beramal kepada majhulan, itu juga beramal kepada ma'rufan, karena itu adalah hakikat ataf. Yang namanya ataf itu ada niat takroril amili, pengulangan amil. Jadi mal ihsanu majhulan wa mal ihsanu ma'rufan. Misalnya seperti itu. Kebaikan itu bukan sesuatu yang majhul
dan juga bukan sesuatu yang diketahui misalnya. Tetapi di sini ma'rufun, ya. Maknanya itu itsbat, menetapkan bahwa kebaikan itu sesuatu yang diketahui. Maka konsekuensinya kalau misalnya itu adalah athof, ya artinya mal ihsanu majhulan lakin ma'rufan, maka konsekuensinya ma itu juga beramal ke ma'rufan. Padahal ma'rufun itu sebetulnya sesuatu yang muthbat, sesuatu yang menetapkan, bukan sesuatu yang dinafikan dari makna al-ihsan. Wahiya la ta'malu illa fil manfiyyi. Dan yang namanya ma itu tidak akan beramal kecuali kepada suatu khobar atau sifat yang dinafikan. Ya, maka itu konsekuensinya kalau itu dianggap sebagai ma'tuf. Ya, ma'tuf dari majhulan. Padahal ma itu hanya bisa beramal kepada sesuatu yang manfi. Ya, khobar yang dinegasikan. Maka untuk mencegah makna tersebut, itu dirofakkan. Kemudian kita lanjutkan. Maka kenapa itu menjadi marfu? Ya, kenapa dibaca bal ma'rufun atau lakin ma'rufun? Fayakunu ma ba'dahuma khobaron limubtada'in mahdzufin. Maka jadilah kata yang datang setelah keduanya, yaitu setelah bal atau setelah lakin, itu menjadi khobar bagi mubtada' yang dihapus. Takdirnya apa? Ai lakin huwa ma'rufun au bal huwa ma'rufun. Yaitu akan tetapi itu adalah sesuatu yang dikenal atau bahkan itu adalah sesuatu yang dikenal. Wa takunu lakin harfa betidain. Maka jadilah lakin di sini dalam jumlah tadi itu bukan huruf athof, ya, yaitu huruf ibtida, huruf yang memulai jumlah. La atifatin, bukan huruf athof. Li'annaha la ta'tifu illal mufrada. Ya, karena yang namanya huruf athof itu tidak akan mengikuti melainkan kepada mufrad saja. Ya, mufrad artinya bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Padahal di sini kita melihat huwa ma'rufun yang ditakdirkan adalah jumlah. Wa kadza bal. Ya, dan demikian juga bal. Ya, artinya bal itu bukan huruf athof, tetapi huruf ibtida. Ya, jadi dalam hal ini, lakin dan bal itu bukan huruf athof, tetapi huruf ibtida. Wa itlaqul atfi ru'iya fihil aslu was-suratu adh-dhahiratul lati tushbihu suratal atfi. Akan tetapi mengapa lakin dan bal itu tetap disebut sebagai huruf athof? Ya, kita mengetahui tidak disebut sebagai huruf ibtida tetapi disebutnya huruf athof. Mengapa? Wa itlaqul atfi dan keduanya disebut sebagai huruf athof secara mutlak itu adalah ru'iya fihil aslu. Karena di situ dipertimbangkan hukum asalnya, ya bentuk asalnya, bahwa lakin dan bal itu adalah asalnya adalah huruf athof. Was-suratu adh-dhahiratul lati tushbihu suratal atfi. Dan juga melihat atau mempertimbangkan bentuk zahirnya, ya bentuk yang tampak bahwa lakin dan bal itu menyerupai bentuk huruf athof. Itu adalah keadaan yang pertama, bahwa huruf athof yang datang setelah khobar ma itu membawa makna itsbat. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua bagi huruf athof yang datang setelah khobar ma itu adalah an yakunal atifu ghaira muqtadin lil itsbati.
yaitu ketika huruf ataf tersebut itu tidak menuntut makna itsbat, tidak memberi konsekuensi makna itsbat. Jadi kebalikan dari yang keadaan pertama tadi. Kal wawi wal fa'i wa nahwihima. Ya, seperti huruf wawu dan huruf fa dan juga yang serupa dengan atau seperti yang keduanya. Ya, maka huruf wawu atau fa itu kalau datang setelah khobar ma itu tidak menuntut adanya makna itsbat. Nahwu contohnya mal mujiddu muhmilan wa mutaakhiron. Tidaklah orang yang rajin itu lalai dan juga terlambat. Maka di sini niatnya adalah pengulangan amil. Mal mujiddu muhmilan wa mal mujiddu mutaakhiron. Artinya keduanya, baik muhmilan atau mutaakhiron, itu merupakan ma'mul dari ma. Ya, ma beramal kepada keduanya. Karena baik makna muhmilan dan mutaakhiron itu dinafikan atau dinegasikan dari al-mujiddu. Ya, orang yang rajin tidak akan lalai dan juga tidak akan terlambat. Maka bagaimana hukumnya? Fayajuzu fil ma'tufi wajhani. Maka ma'tufnya, yaitu mutaakhiron, itu diperbolehkan dibaca dengan dua cara. Ya, boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama apa? An-nasbu. Dibaca dengan mansub. Wa huwal mukhtaru. Dan itu adalah pendapat yang dipilih. Artinya, supaya lebih mudah, itu mayoritas membacanya itu dibaca dengan nasab. Ini pendapat yang terpilih. Artinya dibaca mal mujiddu muhmilan wa mutaakhiron. Maka apa i'rabnya? Atofan ala khobarima. Maka kalau dibaca nasab, itu mutaakhiron, itu diatofkan kepada khobar ma, yaitu muhmilan. Warraf'u, dan juga boleh dibaca marfu, ya, dibaca rofa. Kalau rofa itu i'rabnya bagaimana? Ala annahu khobarun limubtada'in mahdhufin. Maka seperti yang sebelumnya. Kalau dibaca rofa, maka itu dianggap sebagai khobar bagi mubtada' yang dihapus. Maka misal dibaca mal mujiddu muhmilan wa mutaakhirun misalnya. Maka di situ ada mubtada' yang dihapus setelah wawu. Tetapi pendapat yang terpilih itu adalah yang dibaca mansub. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini merupakan makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa raf'a ma'tufin ila akhirih. Ya, dan tetapkanlah rafa'nya ma'tuf, ya, dan seterusnya. Ai ilzam raf'al ma'tufi bilakin au bibal. Ya, yaitu tetapkanlah rafa'nya ma'tuf kalau huruf atofnya lakin atau bal. Ya, kemudian idza utifat 'alal khabari mal mansubi. Jika ma'tuf tersebut itu diatofkan kepada khabar ma yang mansub. Ya, haitsuma waqa'a fil kalami, apabila itu terjadi atau terdapat dalam kalam. Wa fuhima min takhsisihi wujubur raf'i ba'da lakin au bal. Ya, wa fuhima min takhsisihi wujubur raf'i ba'da lakin au bal, dan dapat dipahami dari pengkhususannya, ya, terhadap lakin atau bal saja. Ya, wajibnya rafa itu kita melihat di sini wa raf'a ma'tufin bilakin au bibal. Ya, dan itu dikhususkan berarti wajibnya rafa'nya ma'tuf itu hanya kepada sesuatu yang setelah lakin atau bal. Nah, apa yang dapat dipahami di sini? Annahu la yalzamu ba'da ghairihima.
bahwa rofa'nya ma'tuf itu tidak wajib bagi yang selain atau bagi ma'tuf yang datang selain keduanya. Artinya wajibnya hanya untuk yang datang setelah lakin atau bal saja. Yang selain itu tidak wajib. Ya, seperti tadi, setelah wawu dan fa misalnya. Bal yajuzun nasbu. Ya, bahkan boleh dibaca nasab seperti tadi, mal mujidu muhmilan wa mutaakhiron. Karena huruf atofnya wawu, maka boleh dibaca nasab. Wa huwal ahsanu, dan membacanya dengan nasab itu adalah yang lebih baik. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-161. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa ba'dama wa laisa jarrol bal khobar. Dan setelah ma dan juga laisa, itu huruf ba, ya huruf jar ba, itu dapat memajrurkan khobar. Ya, mudahnya kita ya cukup sering melihat bahwa setelah ma dan laisa, itu khobarnya tidak mansub, tetapi majrur karena adanya huruf ba. Itu cukup sering kita temui. Jadi khobarnya tidak mansub, tetapi ada huruf jar ba di situ, sehingga khobarnya menjadi majrur. Wa ba'da la wa nafyi kana qad yujar. Demikian juga ya, setelah la atau kana yang dinafikan. Artinya setelah la dan juga kana yang dinafikan, itu khobarnya terkadang itu juga majrur. Ya, majrur dengan ba juga. Artinya tidak mansub, tetapi dibaca majrur karena adanya huruf jar tersebut. Terkadang, kalau setelah la dan kana yang dinafikan. Kemudian, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk bait yang ke-161 ini, yaitu ziyadatul ba'i fil khobari. Ditambahkannya ba dalam khobar. Kemudian beliau menjelaskan mengenai bait ini, tuzadul ba'u fi khobari ma wa ba'dhin nawasikhi. Huruf ba itu ditambahkan ya, pada khobar ma dan juga khobar dari sebagian nawasikh. Ya, jadi ba itu ditambahkan pada khobar ma dan juga khobar dari sebagian nawasikh. Wa dzalika li gharadit taukidi. Dan penambahan ba tersebut itu tujuannya adalah tujuan taukid. Ya, tujuannya adalah untuk menekankan makna. Wa ziyadatuha qismani. Dan penambahan ba pada khobar tersebut itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, jenis yang pertama dari penambahan tersebut adalah ziyadatun katsiratun. Yaitu penambahan yang sering terjadi atau sering ditemui. Ya, artinya ba tersebut itu kita dapati sering ditambahkan dalam khobar. Di mana itu? Wadzalika fi khobari ma wa laisa. Ba itu banyak ditambahkan pada khobar ma dan juga khobar laisa. Nahwu contohnya, ma kullu ghaniyin bisa'idin. Tidaklah setiap orang yang kaya itu bahagia. Maka ini kita mengetahui asalnya ma kullu ghaniyin sa'idan. Kullu sebagai isim ma marfu, kemudian sa'idan sebagai khobar ma itu mansub. Ya, isim ma-nya kullu marfu, khobar ma sa'idan itu mansub. Tapi di sini ditambahkan huruf ba di khobarnya menjadi ma kullu ghaniyin bisa'idin.
tidaklah setiap orang yang kaya itu bahagia. Maka penambahan ini pada ma itu banyak ditemui. Kemudian wa nahwu dan contoh yang laisa, laisal kadzabu bimahbubin. Ya, bukanlah pendusta itu adalah orang yang dicintai, yang disukai. Maka asalnya laisal kadzabu mahbuban. Ya. Al-kadzabu isim laisa, mahbuban khobar laisa. Maka di sini khobar laisa yaitu mahbuban itu dimajrurkan dengan huruf ba. Dan ini juga banyak ditemui, tambahan yang sering. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alaisallahu bikafin abdah. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu cukup untuk melindungi hambanya? Maka di sini, atau kita lihat catatan kaki terkait ayat ini, maka di sini alaisallahu, ya lafdzul jalalah Allah itu adalah isim lanya. Isim laisa, maaf ya. Kemudian di sini bagaimana dengan bikafinnya? Al-ba'u harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Maka ba yang ada pada bikafin itu adalah huruf jar. Yang secara i'rab dia adalah huruf zaid, huruf tambahan. Namun secara makna dia adalah muakkid. Ya, dia memberikan penekanan. Ya, menekankan makna kafin. Ya, karena kita mengetahui bahwa dalam Al-Qur'an itu ya ada huruf yang dinamakan sebagai huruf tambahan, namun itu hanya secara i'rab saja. Namun kita mengetahui bahwa setiap huruf yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu pasti memiliki makna, tidak mungkin tambahan yang tanpa makna. Maka ya adab kita adalah ya ini secara i'rab tambahan, tetapi muakkidun ma'nan, ya secara makna dia itu adalah muakkid, penekanan. Kemudian wa kafin khabaru laisa majrurun lafdhon mansubun mahallan. Dan kafin yang datang setelah ba itu adalah khabar laisa yang secara lafadz itu majrur. Ya karena ada huruf ba, huruf jar ba. Namun secara mahal atau kedudukan dia itu mansub. Karena apa? Khabar laisa kita mengetahui dia mansub. Namun secara lafadz dia itu majrur karena ada huruf jar ba. Wa fihi dhamirun mustatirun huwa fa'iluhu. Dan pada kafin itu ada terkandung dhamir mustatir. Dhamir mustatir karena ini isim fa'il ya. Dan dhamir mustatirnya itu adalah fa'ilnya. Kenapa harus ditetapkan ada dhamir mustatir? Karena dia memiliki ma'mul. Ma'mulnya apa? Wa abdahu maf'ulun bihi lismil fa'ili. Maka abda di sini itu kan dibaca mansub. Mengapa? Karena dia maf'ulun bihi untuk isim fa'il, yaitu isim fa'il kafin. Wal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha yang ada pada abdahu itu mudhaf ilaihi. Kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alaisallahu bi'azizin dhintiqam. Ya, alaisallahu bi'azizin dhintiqam. Dan bukankah Allah Maha Perkasa lagi memiliki kekuatan untuk mengadab? Ya, alaisallahu bi'azizin, kemudian dhintiqamin.
Maka di sini kita melihat khobar dari laisa, yaitu lafadz azizin, itu juga sama. Itu didatangkan huruf ba, ya, dengan makna yang sama dengan ayat yang sebelumnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-46, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abidi. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu itu menganiaya hamba-hambanya. Maka di sini kalau kedua ayat yang sebelumnya contohnya laisa, ini adalah yang ma. Ya, ma rabbuka, lafadz rabbu di sini isim ma. Nah, khobar ma-nya yang apa? Yang bidzallamin tersebut. Dan lafadz dzallamin itu secara lafadz itu majrur karena adanya huruf ba, namun secara mahal kedudukan itu mansub sebagai khobar ma. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-123, "Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun." Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah, ya sekali-kali tidaklah Rabbmu itu lalai dari apa yang kalian kerjakan. Maka di sini sama, contohnya adalah yang ma, di mana lafadz Rabbu itu adalah isim ma, ya, marfu'. Kemudian kaf mudhaf ilaih, kemudian mana khobar ma-nya itu adalah ghafilin. Yang ghafilin itu secara lafadz itu majrur karena adanya huruf ba, namun secara mahal, secara kedudukan dia mansub sebagai khobar ma. Maka bagaimana? Fal ba'u, maka ba yang ada pada contoh-contoh tersebut, harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Ya, maka huruf ba yang ada ini, atau kalau di sini berarti ayat yang terakhir, itu adalah huruf jar. Yang secara i'rab dia huruf jar tambahan. Namun secara makna itu adalah muakkid, sesuatu yang menekankan. Wa ghafilin khobaru ma mansubun bi fathatin muqaddaratin. Ya, di sini i'rabnya ghafilin pada ayat tersebut itu khobar ma yang mansub, yang apa tanda nasabnya? Bi fathatin muqaddaratin. Dengan fathah muqaddarah. Jadi dengan fathah yang diperkirakan. Nah, kenapa diperkirakan? Mana'a min zuhuriha syughlul mahalli biharokati harfil jarriz zaidi. Jadi yang menghalangi tampaknya fathah tersebut itu adalah ya mana'a min zuhuriha syughlul mahalli. Karena kedudukan dari ghafilin tadi sudah sibuk. Ya, biharokati harfil jarriz zaidi. Ya, karena adanya huruf jar ba tadi. Dia sudah sibuk dengan majrurnya. Ya, karena itu fathahnya tidak bisa tampak. Tidak bisa menjadi bighafilan. Ya, karena adanya huruf ba, kita tahu setelah huruf ba itu ya lafadznya harusnya majrur. Kemudian wala takhtassu ziyadatul ba'i ba'dama bikauniha hijaziyatan. Nah, ini penting. Ya. Tambahan ba di sini, tambahan ba pada khobar ma itu tidak dikhususkan kepada ma yang hijaziyah saja. Ya, atau mudahnya di sini tambahan ba itu tidak dikhususkan karena keadaan ma tersebut adalah ma hijaziyah. Ya, kita tahu yang kita bahas di sini adalah ma hijaziyah yang diserupakan dengan laisa. Akan tetapi tambahan ba ini itu tidak khusus untuk ma hijaziyah. Bal tuzadu fi khobarit tamimiyati aidon. Ya, bahkan ba tersebut itu juga ditambahkan pada khobar ma yang tamimiyah. Ya, tidak hanya hijaziyah tapi tamimiyah.
Kalau Tamimiyah kita tahu itu tidak beramal seperti Laisa. Tetapi kalau Hijaziyah itu beramal seperti Laisa. Aidon juga. Khilafan li Abi Aliyinil Farisiyi fi ahadi qaulaihi. Walaupun ini menyelisihi Abu Ali Al-Farisi dari salah satu dari dua pendapat beliau. Ya, beliau adalah salah seorang ulama nahwu dari mazhab Basrah. Ya, kemudian Waz-Zamakhsyari fil Mufassali, dan juga menyelisihi pendapat Az-Zamakhsyari dalam kitab beliau yaitu Mufassal. Kita mengetahui beliau juga ahli bahasa. Kemudian wa Ibnu Athiyyah ala ma hakahu anhu Abu Hayyana fi tafsirihi. Dan juga menyelisihi pendapat Ibnu Athiyyah sebagaimana yang dihikayatkan oleh Abu Hayyan dalam tafsir beliau, berarti dalam Al-Bahru Al-Muhitu. Ya, maka tambahan ba ini itu walaupun berbeda dengan pendapat-pendapat ahli bahasa tadi, namun secara umum dapat diterapkan pada ma Hijaziyah dan ma Tamimiyah. Ya. Wa dzalika li amroini. Ya, mengapa ba tersebut itu selain ditambahkan pada ma Hijaziyah, tapi juga dapat ditambahkan di ma Tamimiyah, itu karena dua perkara ini. Ya, karena dikhawatirkan nanti orang akan mengira bahwa tambahan ba itu khusus untuk ma Hijaziyah. Ya, ma Hijaziyah yang beramal seperti Laisa, ma Tamimiyah itu yang tidak mengamalkan Laisa. Yang secara umum kita tahu bahwa ya Tamimiyah dan Hijaziyah itu adalah ya dua cabang dialek bahasa Arab. Ya, dua cabang besar. Yang kalau kita runut ke atas ya termasuk Al-Arabiyyah, Al-Baqiyah. Ya, ini ada pembahasannya tersendiri. Nah, al-awwalu yang pertama, mengapa ba itu juga dapat ditambahkan di ma Tamimiyah? Karena al-awwalu yang pertama, anna asy'ara Bani Tamimin tadammanat dukhulal ba'i 'alal khabari katsiran. Ya, anna asy'ara Bani Tamimin tadammanat dukhulal ba'i 'alal khabari katsiran. Karena syair-syair dari Banu Tamim itu dalam syair tersebut mengandung masuknya ba dalam khobar. Dan katsiron itu banyak ditemui. Ya, wa minhu, dan di antara contoh syair Banu Tamim yang ada ba tambahan itu adalah qaulul Farazdaqi at-Tamimi. Itu adalah ucapan Al-Farazdak. Beliau adalah seorang penyair yang masyhur. Ya, penyair yang masyhur. Dan beliau At-Tamimi, beliau termasuk Banu Tamim. Ya, wa qad ansyadahu Sibawaihi. Yang ini didendangkan oleh Sibawaihi. Kita lihat catatan kaki. Unzur al-kitaba. Ini dapat dilihat dalam Alkitab, buah karya Sibawaihi. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama. Safhata 30 wa sittina pada halaman 63. Nah, apa ucapan dari Al-Farazdak tersebut? La amruka ma ma'nun bitariki haqqihi wala munsi'un ma'nun wala mutayassirun. Mutayassiru, maaf. La amruka ma ma'nun bitariki haqqihi wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru. Demi kehidupanmu, tidaklah ma'an, ma'an ini nama orang, itu adalah seseorang yang meninggalkan haknya. Ya, artinya ma'an itu bukan orang yang kemudian tidak menuntut. Ya, ma'an adalah berarti orang yang menuntut haknya.
Jadi bukanlah ma'an itu orang yang meninggalkan haknya, wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru. Dan tidaklah ma'an itu munsi', ya munsi' itu dia itu eh, mengakhirkan, artinya kalau ada orang yang berhutang, itu kemudian mengakhirkan tenggatnya. Nah, ma'an bukan orang seperti itu. Wala mutayassiru. Dan juga ma'an bukanlah orang yang ya bermudah-mudahan dalam meringankan orang yang berhutang kepada beliau. Maka apa syahid dari syair ini? Kita lihat ma ma'nun bitariki haqqihi. Ya, ma ma'nun bitariki haqqihi. Ya, tidaklah ma'an itu adalah orang yang meninggalkan haknya. Maka ma di sini pasti bukan ma hijaziyah. Mengapa? Karena yang mengucapkannya adalah Al-Farozdaq. Dan Al-Farozdaq itu adalah At-Tamimi. Ya, beliau dari Banu Tamim. Maka ma di sini pasti ma tamimiyah. Tetapi kita melihat khobarnya, ya ma'nun adalah isim ma, atau di sini mubtada misalnya. Ya, kemudian khobarnya itu adalah asalnya tariku haqqihi. Ya, kemudian ditambahkan huruf ba di situ. Sehingga dia menjadi majrur karena huruf ba tersebut. Berarti ini tidak khusus untuk ma hijaziyah. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Nah, siapakah ma'an ini? Ma'nun hadza kana rajulan yudayinun nasa. Ma'an ini itu adalah seorang lelaki yang dahulu itu dikenal sering menghutangi manusia. Artinya banyak manusia yang berhutang kepada ma'an. Wa yudrabu bihil mathalu fi syiddatit taqadi. Wa yudrabu bihil mathalu fi syiddatit taqadi. Dan ma'an ini itu dijadikan sebagai permisalan atau analogi untuk permisalan seseorang yang ya kuat atau keras dalam menuntut kembali uangnya. Ya, artinya setelah kita meminjamkan uang kepada seseorang, saat kita menagih itu penagihannya kuat atau keras dalam menuntut, nah itu ma'an itu dijadikan sebagai analogi yang seperti itu. Faqauluhu, kemudian ucapan Al-Farozdaq, munsi'un, ya munsi'un artinya ay yuakhirul madina bidainihi. Ya ay yuakhirul madina bidainihi. Maksudnya munsi'un adalah orang yang mengakhirkan orang yang berhutang dari hutangnya. Artinya memberikan kelonggaran, memundurkan waktu tenggat dari hutangnya. Itu adalah munsi'un. Tetapi tadi dikatakan wala munsi'un ma'nun. Ya, ma'an bukan orang yang munsi'. Kemudian mutayassirun artinya adalah yatasahalu ma'a madinihi. Orang yang lunak, ya bermudahan dalam atau kepada orang yang berhutang kepadanya. Artinya orang yang bertoleransi kepada orang yang berhutang kepadanya. Dan ma'an juga tadi wala mutayassiru, ya bukan orang yang seperti itu. Kita kembali ke atas. Walau kana dukhuluha khassan bi khabari mal hijaziyyati ma wujida fi lughati ghairihim. Dan kalaulah masuknya ba tersebut hanya khusus untuk khabar hijaziyah, maka tidak akan didapati pada dialek selain orang hijaziyah. Ya, kalau itu khusus, tetapi ternyata tidak khusus. Mengapa? Karena ternyata ini terdapat ditemukan pada dialek selain hijaziyah. Di sini contohnya adalah tamimiyah. Atsani, alasan yang kedua, annal ba'a innama dakhalat 'alal khabari ba'dama likaunihi manfiyan la likaunihi khabaran mansuban. Ya. Jadi yang kedua bahwa ba tersebut
itu hanya masuk ke dalam khobar setelah ma, itu bukan karena khobar ma itu mansub, tetapi karena khobar ma itu adalah manfi, sesuatu yang dinafikan. Ya, jadi dia hanya masuk ke dalam khobar ma, itu hanya karena keadaan khobar ma tersebut manfi, bukan karena keadaan khobar tersebut mansub. Walidha dakhalat fi nahwi lam akun bimuqassirin. Ya, maka ba tersebut bisa masuk ke dalam contoh lam akun bimuqassirin. Ya, saya tidak lalai. Maka di sini akun itu dinafikan oleh lam. Maka khobarnya dalam hal ini bimuqassirin itu dapat kemasukan ba. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Li'annahu manfiyun, karena di sini muqassirin itu manfi. Ya, dinafikan dari saya. Kemudian wamtana'at fi nahwi kuntu musafiron. Dan tambahan ba tersebut itu terlarang dalam contoh kuntu musafiron. Ya, saya waktu itu bepergian. Li'annahu muthbatun, karena musafiron ini muthbat. Dia menetapkan keadaan saya waktu itu. Maka tidak boleh dikatakan kuntu bimusafirin, tidak boleh. Karena di sini musafiran itu bukan manfi tapi muthbat. Ya, dia positif bukan negatif. Al-qismu tsani, jenis tambahan ba yang kedua. Tadi yang pertama kan ziyadatun katsiratun. Nah, maka yang kedua adalah ziyadatun qalilatun, yaitu tambahan yang sedikit. Jadi al-qismu tsani, ya macam yang kedua itu adalah ziyadatun qalilatun, yaitu tambahan ba namun itu sedikit ditemui. Ya, berbeda dengan yang tadi itu banyak ditemui. Ini sedikit ditemui. Wa dzalika warada fi khabaril amilati amala laisa. Dan tambahan ba yang sedikit ditemui ini itu terdapat pada khobar la, yang la itu beramal seperti amalannya laisa. Contohnya apa? Contohnya kaqauli Sawad bin Qaribin yukhatibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana ucapan Sawad bin Qarib ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakun li syafi'an yauma la dzu syafa'atin bimughnin fatilan an Sawadi bin Qaribi. Ya, maka jadilah engkau, wahai Rasulullah, itu pemberi syafaat bagiku pada hari di mana tidak ada pemberi syafaat yang dapat mencukupi untuk Sawad bin Qarib. Ya, kita lihat catatan kaki. Nah, di sini ada bimughnin fatilan. Ya, di sini yang menjadi syahid adalah la dzu syafa'atin bimughnin fatilan. Ya, la dzu syafa'atin bimughnin fatilan. Nah, bagaimana penjelasannya? Fatilan, apa yang dimaksud dengan fatilan? Huwal khaytur raqiqu fi syaqqin nawati. Yang dinamakan dengan fatil itu adalah ya al khaytur raqiqu, ya tali yang tipis fi syaqqin nawati, yang ada pada belahan biji. Ya, pada belahan biji ya, itu ada tali yang tipis, ya itu dinamakan dengan fatil. Tapi kalau ma'aghna fatilan, ya di sini ma'aghna fatilan itu fatilan menjadi syai'an, ya tidak mencukupi sesuatu pun. Ya, artinya dari hal yang kecil itu pun tidak dapat mencukupi, artinya tidak dapat mencukupi sesuatu pun. Wa qauluhu, dan ucapan dari Sawad bin Qarib, dzu, ya dzu adalah ismulal amilati amala laisa. Ya, dzu di sini adalah isim la yang beramal seperti amalannya laisa.
Wa fatilan maf'ulun lismil fa'ili. Dan fatilan itu adalah maf'ul bagi isim fa'il yaitu mughnin. Tetapi yang menjadi syahid, kata mughnin ini itu kemasukan ba. Ya, mughnin sebagai khobar la. Ya, isim la-nya dzu, kemudian khobar la-nya adalah mughnin. Ya, isim fa'il mughnin, yang dia majrur dengan ba tambahan. Dan fatilan itu adalah maf'ul bihi bagi mughnin. Kita kembali ke atas. Kama waroda fi khobari mudhari'i kanal manfiyyi bilam. Sebagaimana tambahan ba tersebut itu juga ditemui pada khobar mudhari'nya kana yang dinafikan dengan lam. Ya, jadi kana, ya bentuk mudhari'nya entah yakunu atau tadi akunu, ya tadi kan ada lam akun bimuqassirin, ya. Yang mudhari' dari kana tersebut itu dinafikan dengan lam. Nah, bagaimana contohnya? Kaqauli syanfara fi lamiyatihi. Ya, sebagaimana ucapan asy-syanfara, ya beliau adalah seorang penyair yang masyhur di zaman jahiliyah. Ya, ucapan dalam lamiyah beliau yaitu wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi a'jalihim id ajsha'ul qaumi a'jalu. Ya wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi a'jalihim id ajsha'ul qaumi a'jalu. Dan jika ya tangan-tangan manusia itu telah diulurkan ya, untuk memberikan sedekah atau bekal, lam akun bi'ajalihim. Ya, maka saya tidak menjadi orang yang ya paling tergesa-gesa untuk menerima bekal atau sedekah tersebut. Ya, id ajsya'ul qaumi a'jalu. Ya, karena yang paling tamak dari suatu kaum itu adalah yang paling terburu-buru. Ya. Maka di sini yang menjadi syahid adalah lam akun bi'ajalihim. Ya, lam akun bi'ajalihim. Maka di sini ada kana yakunu yang bentuknya mudhari', namun domirnya ana menjadi akunu, dinafikan dengan lam, menjadi lam akun. Maka khobar akunnya itu menjadi atau kemasukan ba, yaitu bi'ajalihim. Walaupun ini tambahan yang ya, sedikit, yang jarang ditemui. Kita lihat catatan kaki, ini terkait ajsya'u. Ya. Ajsya'u dalam bait tersebut, yaitu al-jasya'u bitahriki. Ya, yang dimaksud dengan ajsya'u itu adalah al-jasya'u bitahriki. Nah, apa maksud dengan tahrik? Tahrik itu memberikan harokat. Ya, terkadang kita dalam masdar, ya, itu kadang ada yang taskin, huruf tengahnya disukun, atau tahrik, diberi harokat. Jadi bukan al-jasya'u, tetapi al-jasya'u, ya, dengan mengharokati. Apa artinya? Yaitu asyaddut toma'i. Ya, asyaddut toma'i. Yaitu ketamaan yang sangat. Mungkin kerakusan seperti itu, sesuatu yang atau sangat tamak atau sangat rakus. Kemudian apa yang dimaksud dengan a'jalu? Ya, a'jalu itu adalah sifatun musyabbahatun bima'na ajila. Ya, ternyata yang a'jalu itu adalah sifat musyabbahah yang maknanya adalah ajila. Tergesa-gesa, terburu-buru. Walaisa af'ala tafdilin. Dan a'jalu ini walaupun wazannya seperti af'alu yang bermakna tafdil, tetapi ini walaisa af'ala tafdilin. Bukan af'alu yang bermakna tafdil. Kenapa bukan? Li'annal qasda nafyul ajalati. Ya, li'annal qasda nafyul ajalati.
Karena maksudnya adalah menafikan sifat tergesa-gesa. Walau kana af'ala tafdhilin lakana yuthbitu li nafsihil ajalata. Ya. Walau kana af'ala tafdhilin lakana yuthbitu li nafsihil ajalata. Kalau itu adalah af'alu yang tafdhil, maka dia akan menetapkan bagi dirinya sifat tergesa-gesa. Walakinna ghairahu a'jalu. Akan tetapi yang tergesa-gesa itu yang selainnya. Ya, selain dari pengucap syair ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da ma wa laisa ila akhirih. Apa artinya? Ai jarral ba'ul khabara ba'da ma wa laisa bikathratin. Ya, jarral ba'u al khabara ba'da ma wa laisa bikathratin. Bahwa ba itu memajrurkan khobar setelah ma dan juga khobar laisa bikathratin, dan ini sering terjadi. Ya, banyak ditemui. Wa qad yujarrul khabaru ba'da la wal mudhari'il manfiyyi bilam min kana. Dan terkadang khobar setelah la dan juga khobar bagi mudhari'nya kana yang dinafikan dengan lam, itu juga terkadang khobarnya dimajrurkan dengan ba. Wa qawluhu qad yujar litaqlili. Dan ucapan Ibnu Malik qad yujar itu maksudnya taklil. Ya, kita tahu qad itu memiliki banyak arti ketika masuk ke misalnya fi'il mudhari'. Nah, di sini maksudnya adalah taklil. Ya, jarang terjadi. Ya, maka terkadang. Kemudian wa qawluhu atau qawlihi, ya, wa qawlihi qad yujar litaklili, wa qawlihi, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala alba yuqra'u maqsuran lid-darurati. Nah, di sini di dalam syair tadi kan dikatakan jarrol bal khobar, ya, jarrol bal khobar, aslinya kan jarrol ba'u al khobaro. Nah, al-ba di situ dibaca maksur, ya, tanpa hamzah. Aslinya kan mamdud al-ba'u, ya, tetapi dibaca maksur. Kenapa? Lid-darurati, karena adanya darurat syair, ya, barangkali untuk menjaga suku kata dan lain sebagainya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.